Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa. Ya, kita langsung saja ke Kak Wana nih. Lanjutkan tadi obrolan. Kak Ya, Wana tadi eh, menjelaskan tentang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Muhammadiyah. Kalau disingkat IMM. Iya, betul. Nah, IMM ini kan terkenal sekali. Ya, Saat itu terkenal. menjabat apa sih? Iya, jadi di IMM saya ada di Komisariat FKIP ya. Kebetulan saya mengikuti jenjang perkaderannya dari tingkat yang paling dasar sampai ke jenjang instruktur. Jadi saya menjadi instruktur di perkaderan IMM yang ada di Unismu. Karena di Unismu kan wajib DAD ya. Betul. Masih ingat kan? Ingat, Jadi ingat. wajib DAD. Jadi waktu itu saya betul-betul menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk mengkader mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unismu. Sampai bahkan setelah saya selesai kuliah, saya masih menjadi pengurus di IMM gitu dan masih aktif mengkader. Sampai hari ini ya. Untuk hari ini sudah tidak begitu aktif, tinggal menjadi pemateri-pemateri karena saya beralih lagi ke organisasi Muhammadiyah yang satunya yaitu Nasyiatul Aisyah untuk perempuan. Oh, Seperti yang itu. Nasyiatul Aisyah ini khusus perempuan ya? Iya, khusus perempuan. Kalau yang ini boleh dijelasin lagi nggak? Ya. Jadi kalau Nasyiatul Aisyah itu adalah organisasi gerakan perempuan Islam gitu yang konsennya ke beberapa isu perempuan seperti kekerasan terhadap anak, anti perkawinan anak, kemudian konseling terhadap perempuan yang mengalami seperti kekerasan seksual dan seterusnya. Jadi konsennya seperti itu gitu. Kalau ke Nasyiahnya, jadi beda lagi sama IMM. Kalau IMM dia ke mahasiswa, kalau di Nasyiatul Aisyah dia bukan lagi untuk mahasiswa, tapi kepada perempuan-perempuan yang mau ikut berpartisipasi dalam isu-isu kemanusiaan. Seperti Ini yang saya sebutkan sifatnya tadi. umum kalau Ya. Nasyiah, atau memang dia harus dikader dulu sebelumnya atau seperti apa? Semua organisasi otonom di Muhammadiyah itu harus melewati perkaderan. Jadi tentu harus dikader dulu untuk bisa menjadi pengurus aktif di dalamnya. Ya. Berarti istilahnya yang masuk di Nasyiah ini misalnya kalau sekolah berarti sekolah Muhammadiyah, kalau kuliah berarti dia kuliah ke Muhammadiyahan kayak gitu ya Kak? Ya enggak juga gitu. Jadi enggak harus dia punya background pendidikannya harus di Muhammadiyah semua, tidak gitu. Yang penting dia sudah pernah mengikuti perkaderan formal di Nasyiah atau dia misalnya sama seperti saya sebelumnya pengurus di Ortom Muhammadiyah yang lain misalnya IMM, kami bisa langsung masuk menjadi pengurus di Nasyiatul Aisyah seperti itu. Jadi enggak harus dia harus dari Muhammadiyah. Jadi dari background manapun sepanjang Anda sudah mengikuti proses perkaderannya, Anda resmi menjadi kader, Anda bisa menjadi pengurus di dalamnya. Wah, luar biasa. Nah, berbicara mengenai atau jangan-jangan masih ada nih organisasi lain selain yang dua ini, masih ada nggak? Iya, semenjak masuk ke UIN Alauddin Makassar, saya dan teman-teman membentuk satu organisasi juga, komunitas yang di SK-kan juga sama rektor, yaitu Forum Peneliti Muda. Jadi Forum Peneliti Muda ini terdiri dari dosen-dosen muda UIN Alauddin Makassar yang konsen ke berbagai isu-isu sosial dan sesuai dengan background disiplin ilmu kita masing-masing. Jadi misalnya saya dari adab dan humaniora, tentu ilmu-ilmu sosial, kami aktif melakukan penelitian-penelitian terkait dengan isu-isu sosial. Begitupun juga teman-teman yang lain seperti itu. Kalau isu-isu sosialnya tuh seperti apa saja sih? Apanya Isu-isu sosial yang isu-isu sosial. diteliti seperti itu. Jadi saat ini kami menggarap misalnya isu tentang kami membuat sebuah proyek tentang bagaimana mengurangi atau memberikan pemahaman kepada siswa-siswa yang ada di sekolah terkait dengan kesehatan reproduksi, bagaimana supaya mereka bisa melakukan perlawanan ketika dipaksa untuk menikah muda, bagaimana mereka bisa menyadari ketika misalnya mendapat tindakan kekerasan seksual dari orang-orang yang tidak mereka kenali, karena kan kadang-kadang ada orang yang sudah mendapatkan pelecehan tapi mereka tidak tahu dan tidak sadar gitu. Mereka dalam hal ini adalah anak-anak yang ada di level sekolah SMA dan alia sederajat. Jadi kami konsen ke situ. Dan ada pun di antara mereka juga bungkam ya seperti itu. Iya, bungkam karena menganggap bahwa apalagi di Sulawesi Selatan ya, kalau misalnya mendapatkan pelecehan, orang cenderung menyalahkan korban atau orang yang dilecehkan tersebut ketimbang orang yang melecehkan. Kamu nih enggak tahu jaga diri, siapa suruh pakai pakaian seksi dan seterusnya. Itu kan hal yang miris bagi kita gitu. Berarti memang ada yang perlu
perbaiki seperti itu ya, mengenai stereotip ya, Iya, seperti itu ya. stereotype, Kan kasihan betul. kalau misalnya udah korban ya kena lagi. Disalahkan lagi, iya. Betul sekali. Tapi itu betul-betul terjadi di sekitar kita, bahwa kebanyakan orang tidak mau bicara karena mereka takut disalahkan, takut disudutkan, bahkan ada stigma tertentu kamu sudah tidak ini lagi, tidak Betul. tanda kutip ya seperti itu. Jadi orang merasa lebih baik diam gitu. Dan itu memberikan keuntungan bagi pelaku-pelaku untuk melakukan hal yang lebih banyak lagi. Betul, semakin gitu. menjadi-jadi. Nah, kita akan lanjutkan nih Kak Wana, obrolan Oke. kita ini semakin menarik. Ya, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Stay tune on Net TV Sosial. Kita tiba di segmen keempat, pemirsa, masih bersama Kak Wana. Nah, tadi masih menyambung tentang IMAP nih. Syarat untuk daftar IMAP itu, karena saya juga penasaran sih, Oke. syarat untuk masuk di IMAP itu apa saja sih? Oke. Kalau untuk masuk di IMAP itu beda ya dengan program short course pada umumnya. Misalnya kalau short course pada umumnya kalau mau ke luar negeri pasti harus ada persyaratan TOEFL atau apa dan seterusnya. Khusus untuk IMAP dia tidak memerlukan persyaratan TOEFL as long as you can speak English. Really? Ya, yes, that's right. Jadi kamu tidak perlu punya sertifikat atau legalitas bahwa kamu bisa berbahasa Inggris, as long as you can understand what the other people say to you and then you can communicate interactively with them, it's okay. Jadi kayak gitu. Kemudian yang kedua, yang paling penting, karena dia pertukaran tokoh pemuda muslim. Banyak teman-teman yang berpikir kayak, ini harus masuk organisasi muslim dulu ya, atau harus gimana ya? Nggak perlu. Atau ngajinya harus tilawah Iya. gitu, terus. Ya, jadi nggak perlu. Sepanjang Anda punya satu perspektif tentang Islam Indonesia yang Anda bisa bagi ke muslim yang ada di Australia, that's okay. Jadi itu aja. Jadi namanya juga pertukaran tokoh pemuda muslim. Jadi tokoh pemuda muslim yang ada di Australia come to Indonesia. Kalau untuk latar belakang pendidikan dan usia itu gimana? Oh ya, kalau usia 23 sampai 45 tahun, ya, jadi masuk usia pemuda seperti itu. Kemudian latar apakah Anda cuma tamatan SMA atau apa, itu tidak Berarti menjadi saya bisa persyaratan. ikut Iya, dong. betul sekali, bisa gitu ya. Bisa, saya yakin bisa. Itu aja tadi. Jadi Anda harus punya satu hal tentang Muslim Indonesia yang Anda mau bagikan ke Australia gitu, kayak gitu. Karena pemuda Australia juga, pemuda muslim dari Australia, mereka juga ke Indonesia itu membawa perspektif Islam mereka dan membandingkan dengan yang ada di Indonesia. Jadi gitu. bisa dikatakan juga ini semacam exchange culture exchange Ya, ya, seperti itu ya. culture and Islamic ya, Islamic value, Value, gitu, seperti oke. itu. Jadi waktu itu tahun 2019 kami dari sekitar 300 pendaftar, kami terpilih 10 orang berangkat ke Australia. Itu dibagi menjadi 2 gelombang, jadi 1 gelombang 5 orang. Kemudian dari pemuda Australia juga 5 orang datang ke Indonesia. Kalau misalnya nih kita punya nilai apa ya, saya berimajinasi aja ya pemirsa, seperti sekarang saya kan membawakan acara Islam di Net TV, apakah itu bisa menjadi poin plus nggak? Ya, betul sekali gitu. Jadi di IMAP itu dari berbagai background profesi ya. Bahkan seingat saya dari Australia itu ada salah satu news anchor juga. Dan waktu kita ke sana kita juga berkunjung ke ABC News gitu. Jadi Wah, salah satu Australian Broadcasting News iya, ya. betul. Jadi di sana kita bertanya gimana sih kondisi berita-berita Islam, bagaimana feedback masyarakat, apakah pernah ada berita-berita yang menyudutkan Islam dan seterusnya. Jadi semua itu, dan yang paling enak itu kan adalah kita bisa request tokoh dan tempat yang mau kita datangi. Wah, keren nih, Iya. keren. Mungkin kita akan lanjutkan pembicaraan ini. Kita akan ke pertanyaan lain lagi nih. Iya, selain IMAP nih, pencapaian apa saja sih Kak Wana yang sudah dapatkan selama ini? Baik itu akademik atau non akademik, dari kecil mungkin sampai hari ini. Pencapaian, oke. Kalau berbicara pencapaian kan sebenarnya itu agak relatif ya bagi setiap orang gitu. Ada orang yang merasa sukses mungkin ketika dia punya uang tabungan yang banyak. Betul. Ada orang yang merasa sukses ketika dia bisa sampai ke level pendidikan yang paling tinggi dan Betul. seterusnya. Tapi bagi saya sendiri pencapaian saya itu adalah ketika saya bisa bertahan dalam satu organisasi yaitu Muhammadiyah yang bisa memberikan saya dan membentuk karakter saya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, terutama bagi keluarga saya. Betul. Gitu. Dan juga ya, jadi betul sekali Muhammadiyah banyak sekali membentuk karakter saya menjadi orang yang
bisa berinteraksi dengan baik, memiliki pengalaman yang luar biasa sekali bagi kehidupan saya. Kemudian saya bisa memberikan juga manfaat kepada mahasiswa saya dan seterusnya gitu. Jadi itu sih bagian dari pencapaian hidup saya yang kalau direfleksi itu luar biasa sekali gitu dibanding pencapaian-pencapaian material yang lain gitu. Betul. Itu sih. Kalau short course yang lain selain yang IMAP tadi masih ada nggak? Tapi tahan dulu. Kita akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa hanya di TV Sosial TV Masa Kini. Kita tiba di segmen terakhir, last segment pemirsa. Tapi ya sedih sih, tapi ini mungkin saya akan sambung lagi obrolan selepas syuting ini pemirsa. Ya, Kak Wana, ada nggak lagi semacam mungkin pendidikan non formal yang telah ditempuh selain short course yang tadi, atau mungkin gerakan volunteering, pemberdayaan, atau jurnal mungkin, atau karya, ada nggak? Ini masih berhubungan dengan pencapaian sih sebetulnya, atau yang tadi yang kita bahas? Saya lanjut ke short course dulu ya. Iya. Jadi saya tuh berterima kasih sekali sama pemerintah Australia karena saya mengikuti 2 short course yang dibiayai sama pemerintah Australia. Selain IMAP tadi, tahun 2020 saya juga keterima di program Senior Leader for Multi-Faith Women Leaders. Jadi itu adalah short course untuk pemimpin-pemimpin organisasi perempuan lintas agama di Indonesia. Jadi kita keterima ada 25 orang yang mewakili seluruh agama yang ada di Indonesia, dan kita di training untuk bagaimana menjadi pemimpin yang baik dalam organisasi kita, bagaimana memberdayakan perempuan, bagaimana memotivasi perempuan agar mereka mau saling memberdayakan antara satu dengan yang lain, dan itu difasilitatori langsung sama profesor dari Australia gitu. Jadi itu kemudian ada beberapa short course lagi sih yang lainnya, itu mungkin kemudian dari segi misalnya tadi nyebut jurnal. Jurnal itu something that a must untuk seorang lecturer. Jadi menulis jurnal itu pasti setiap semester harus ada. Kalau nggak ada dikejar-kejar sama rektornya UIN harus punya. It's absolute, ya? Iya, it's absolute. Jadi harus menulis jurnal itu sesuatu yang sangat wajib, tentu saja sesuai dengan expertise kita. Jadi menurut saya itu bukan pencapaian gimana-gimana, karena memang harus dilakukan gitu. Betul, seperti itu. Kemudian yang paling penting juga sih bagi saya secara personal adalah bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya, memiliki pasangan yang suportif. Boleh tahu ibu anaknya ini usia berapa dan namanya siapa sih? Anak saya itu ada 2. Yang pertama usianya sudah 6 tahun lebih, sudah masuk SD, namanya Aleta Abkoria Muhlis. Kemudian yang kedua umurnya 4 tahun lebih, Arshila Farzana Muhlis. Jadi alhamdulillah sudah punya 2. Boleh putri. disapa dedenya di rumah? Halo Aleta, halo Arshila. Ibu di sini. Masya Allah. Iya. Nah, yang lain masih ada nggak? Apalagi Kalau untuk suka dukanya deh gimana menjalankan profesi sebagai seorang dosen organisatoris dan ibu rumah tangga, suka dukanya apa sih? Iya, tentu pasti ada suka dukanya. Kalau bagi saya sih manajemen waktu itu adalah hal yang sangat sulit sih bagi saya, yang tiba-tiba misalnya ada tuntutan pekerjaan atau amanah organisasi, dan dalam waktu yang bersamaan kadang-kadang anak-anak ibu mau ke sini mau ke situ dan seterusnya. Itu bagi saya adalah duka yang kemudian harus coba saya tepis, dan saya harus memberikan pemahaman kepada anak-anak saya bahwa ibu bukan hanya milik kalian. Saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk mencoba melihat Islam itu dari banyak perspektif gitu. Jadi tidak hanya melihat Islam itu dari perspektif satu hal saja, karena kita akan terkungkung dengan perspektif itu. Untuk itu kita tidak boleh berhenti belajar di mana saja, di komunitas mana saja, bukan hanya komunitas kita Islam, tapi kita juga bisa belajar dari teman-teman dari agama lain, karena setiap agama itu mengajarkan kebaikan tentunya. Gitu. Jadi jangan berhenti belajar, tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian jangan menutup diri gitu.
jilbab kita itu menutup kepala kita, bukan menutup otak kita gitu ya. Jadi kita harus terus belajar, membaca, berdiskusi, kemudian berinteraksi dengan banyak orang untuk memperluas wawasan kita, karena wawasan yang luas membawa kita kepada hal yang memberikan ibrah yang banyak. Ibu rumah tangga yang sangat menginspirasi. Demikian seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Saya Rida Saril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Bukan Prof yang Biasa dan Bukan